Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini kembali kita belajar firman Tuhan. Kita sudah sampai di kitab Yosua pasal yang ke-15. Ya. Sebelum kita membaca, merenungkan, mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada kesempatan kembali kami belajar firman Tuhan. Bantu kami, biarlah kami boleh memahami firman-Mu, tapi juga kami dimampukan oleh Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus untuk menerapkan firman-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan hanya membaca dari kitab Yosua pasal 15 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya kepadanya, akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas saudara Kaleb merebut kota itu, lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Saudara, kehidupan daripada seorang Kaleb kita sudah lihat bagaimana pada pasal 14, bagaimana dia mengikuti Tuhan di usia 40 tahun. Di usia 40 tahun dan 45 tahun kemudian ia genap 85 tahun. Dan bagaimana dia mengatakan dia adalah seorang yang mengikuti Tuhan dan begitu sepenuh hati dengan komitmen mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, dan dia mengatakan bahwa dia sudah dipelihara oleh Tuhan hidupnya. Dan sekarang sudah berusia 85 tahun. Ya, tapi saudara, menarik sekali. Dia mengingatkan kembali kepada Yosua apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Kaleb dalam hal ini melalui Musa, bahwa dia akan mewarisi tanah yang sudah dijanjikan. Saudara, hal yang pertama dia selalu ingat taat kepada firman Tuhan. Dia belajar firman Tuhan, dia ingat janji Tuhan kepada Musa, dan dia itu pegang itu. Lalu ketika dia mengingatkan itu kepada Yosua, saudara, ini bukan sekedar untuk supaya ingatkan Yosua, tetapi sebetulnya dia memikirkan masa depan bangsanya dan secara khusus keturunannya. Saudara, di usia makin lanjut, dia tetap harus memikirkan mengenai keturunannya, ya, keluarganya, bangsanya, supaya tetap terpelihara, ya. Itu hal yang menarik. Jadi dia memikirkan masa depan daripada keturunannya. Tetapi saudara, hal yang menarik yang kedua, selain dia ingat akan firman Tuhan, dia ingat akan janji Tuhan itu, tetapi untuk meraihnya itu dia juga tahu, dia juga sadar, walaupun Tuhan sudah memberitahu lewat Musa dan Yosua semuanya itu memberikan, tapi untuk mendapatkan itu dia juga sadar bahwa dia perlu kerja, dia perlu berjuang, dia perlu melakukan sesuatu, dia tidak tinggal diam. Sehingga kalau kita baca di sana, dia merebut tanah yang sudah dijanjikan itu. Ada kerja, ada usaha. Jadi kadang-kala memang Tuhan apa yang dijanjikan, berkat itu melalui kita, melalui kerja kita. Jadi selalu kita harus pahami itu, tidak langsung datang secara tiba-tiba tapi harus ada kerja keras daripada kita sendiri. Tapi yang ketiga yang kita bisa pelajari, bagaimana Kaleb sadar bahwa dia orang yang terbatas untuk meraih apa yang menjadi cita-cita dia, kerinduan dia untuk mewarisi tanah yang sudah dijanjikan itu. Selain dia tahu firman Tuhan, dia ada usaha, tapi dia juga tahu keterbatasan dia. Maka dia libatkan orang lain di dalam pekerjaan ini. Yang tadi yang kita temukan bagaimana dia menyertakan Otniel. Dia perlu melibatkan orang lain oleh karena dia sadar bahwa dia terbatas. Kadangkala di dalam menunaikan apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk meraih itu, saudara,
kita butuh rekan kerja. Dan biarlah kita selalu sadar bahwa kita terbatas, kita juga butuh orang lain untuk menjadi partner kita di dalam memenuhi apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah ketiga hal yang kita bisa pelajari ini, bahwa dia adalah orang yang selalu pegang janji Tuhan. Kedua, dia adalah orang yang tahu janji Tuhan itu melalui dia harus kerja keras. Yang ketiga, di dalam hal ini dia juga tahu dia terbatas, maka dia butuh rekan untuk menunaikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur belajar dari seorang tokoh Kaleb. Di usia yang lanjut, tetapi dia tetap punya daya juang yang luar biasa. Memikirkan keturunannya, memikirkan keluarganya. Dia tahu janji Tuhan. Dia tahu dan dia pegang firman Tuhan. Tetapi dia juga sadar untuk memenuhi apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Terkadang harus dia upayakan. Ada kerja usaha dan Tuhan memakai hal itu. Dan dia juga sadar bahwa dia sangat terbatas. Dia butuh rekan, butuh orang lain. Oleh karena itu Tuhan ingatkan juga kami. Kami tetap butuh orang lain di dalam apa yang mungkin Tuhan ingin kami kerjakan. Apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.